Jam 9 kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung di Google Meet. Terima kasih yang bergabung di live Instagram juga terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini ya Ibu akan menyampaikan materi baru ya, materi baru bab 8. Kalau di buku paket kalian ya, buku paket kalian itu kan setelah aritmatika sosial, yaitu bab garis dan sudut ya toh, bab garis dan sudut. Tetapi untuk semester ini itu setelah aritmatika dia ditukar, yaitu bangun datar baru garis sudut, garis dan sudut itu setelah bangun datarnya. Nah, tentunya kalian ketika di sekolah dasar ya itu kan sudah ada tuh bangun datar ya kan, bangun datar diantaranya persegi, kemudian persegi panjang, apalagi ada belah ketupat ya, belah ketupat, kemudian jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Jadi ada 6 bangun datar segi 4 yang bakal kalian pelajari di kelas 7 ya. Kalau di SD mungkin sudah juga sih kayaknya, tapi saya kurang tahu sampai mana materinya, saya kurang tahu. Nah, di sini saya hanya mengingatkan ya, sekedar mengingatkan juga sambil belajar kembali, barangkali lupa ya apa itu. Kemarin saya sempat tanyakan di grup, kira-kira kalian masih ingat gak sih apa itu sisi, apa itu sudut? Dan ternyata banyak yang lupa. Tadi sudah saya share ya, sudah saya share materinya di grup WA ya. Itu materi kayak semacam ringkasan gitu loh, semacam ringkasan buat kalian, karena PTS ya, PTS matematika itu insya Allah diadakan tanggal 1 Maret ya. 1 Maret itu udah PTS diadakan secara online. Materinya itu sampai bangun datar segi 4 dan segi 3. Jadi ini nanti kita masih ada 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang hari ini yang pertama Jumat itu saya rencananya mau membahas yang segi 4 ya. Kalau cukup, kalau nggak cukup ya nanti kita sambung di hari Senin ya. Setelah itu segi 4 sudah, lanjut ke segi 3. Nah, Jumat yang terakhir itu nanti rencananya mau saya beri soal dan pembahasan PTS tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin itu materinya sampai garis dan sudut ya. Jadi nanti kemungkinan soal PTS yang akan saya share itu tidak ada soal segi 4 sama segi 3-nya begitu. Jadi ini saya sampaikan sekilas ya, sekilas aja. Kalau bisa nyampe ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa ya, sebisanya. Yang jelas nanti setelah PTS akan Ibu sampaikan kembali tentang materi segi 4 dan segi 3-nya secara lebih mendetail. Nah, di GC sudah saya beri file tadi ya, itu nanti kalian ringkas, boleh ditulis semua, boleh diringkas juga boleh ya. Nah, itu nanti dikumpulkan setelah PTS. Jadi untuk tugas-tugas yang kemarin-kemarin itu silakan dilengkapi bagi yang masih kosong.
Kalau sudah ya alhamdulillah ya. Nah sekarang aku akan membahas tentang persegi panjang. Masih ingat nggak persegi panjang itu apa? Bentuknya kayak gimana? Itu kan pasti kalian sudah tahu lah. Ini saya sudah menggambar ya, sudah menggambar. Kelihatan nggak? Kalau yang di IG kelihatan, ya kelihatan ini persegi panjang. Kalau yang di GC, silakan gambar saya itu dipin biar kelihatan gambar saya sendiri gitu loh. Nah ini namanya persegi panjang, ya kan? Persegi panjang itu diberi nama, ya, diberi nama di pojok-pojoknya sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, memberi namanya itu harus menggunakan huruf kapital. Ini saya beri nama, contohnya nama persegi panjang ABCD. Nih, kelihatan nggak? ABCD, enggak? ABCD ya. Ini yang di Instagram nih. Yang di Instagram cuma sedikit yang ikut, nggak apalah. ABCD. Nah, terus ya, bentar. Yang namanya sisi ya, sisi itu ini loh, garis AB, kemudian BC, kemudian CD, AD, itu namanya sisi ya, sisi, garis pembatasnya itu namanya sisi ya. Oke, itu diingat-ingat. Jadi sisi itu kalau di bangun ruang itu namanya rusuk. Jadi kalau bangun ruang kan ada kubus, ada balok, ya kan, ada prisma, itu namanya rusuk. Tapi kalau dibangun datar seperti ini, bangun datar itu dia dimensinya 2 ya, hanya ada namanya sisi ya. Perbedaan sisi sama rusuk, kalau sisi di dimensi 2, kalau rusuk di dimensi 3. Oke, kelihatan ya Mbak Bilkis, kelihatan ya. Nah sini kemudian selain sisi itu ada yang namanya titik sudut. Nah, titik sudut itu ini loh. Bentar. Saya kasih. Nih. Yang saya beri warna hijau. Ini warna hijau. Enggak. Ini sudut, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Ya. Itu namanya titik sudut. Kemudian sudut di dalam persegi panjang itu dia tegak lurus. Ya, tegak lurus. Bentuknya kayak L gitu loh. Nah, kalau tegak lurus itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Oke. Jadi ini semua sudut dalam persegi panjang itu besarnya 90 derajat. Mau atas, bawah, kanan, kiri itu 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, selain sisi udah, kemudian titik sudut sudah. Selanjutnya diagonal. Kalian tahu nggak diagonal sisi itu apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu di IG bisa komentar. Kalau yang di Google Meet bisa dinyalakan speakernya. Kalau diagonal sisi itu yang bagaimana? Kalau saya punya persegi panjang ABCD. Nah, diagonal sisinya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, kalau yang namanya diagonal sisi, ya, tuh gini. Dari titik pojok ke titik pojok.
Ya. Nggak dengar Mbak Vero. Ya, ini ya sudah saya gambarkan. Diagonal sisi itu yang warnanya merah. Ini saya gambar pakai warna merah. A C B D. Ya, itu namanya diagonal sisi. Dari titik sudut sebelah sini ke titik sudut sebelah sana. Itu namanya diagonal sisi. Ini ke sana. Itu juga diagonal sisi. Dan perlu kalian ketahui bahwa panjang diagonal sisi itu sama. Jadi panjang AC itu sama dengan panjang BD. Ya. Gitu. Kalau sisinya ya, sisi AD ya, AD ini sama dengan sisinya BC. Kalau panjang sisinya AB itu sama dengan panjang sisinya CD. Oke? Ya, gitu. Itu persegi panjang. Nah, persegi panjang. Dan diagonal persegi panjang ini dia berpotongan di tengah-tengah ini, tengah-tengah sini, ya, tepat di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan nih saya punya soal panjang AC adalah 10 cm, ya. Ini tak kasih huruf E misalkan. Nih. Panjang AC adalah 10 cm. Berapakah panjang AE? Berapa? Berapa ayo? Berapa? Tadi AE ini kan berada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah diagonal sisi, maka dia ya setengahnya dari panjang diagonal. Kalau AC-nya 10 cm, maka AE-nya adalah 5 cm. Good. Oke? Itu ya. Ini kan kalau kalian tarik ke bawah, ini kan juga di tengah-tengah. Memotong diagonal sisi tepat di tengah-tengah sisinya. Ya, tengah-tengah sisinya. Ini kalau ditarik ke sana itu setengah-setengah semua. Nah, udah itu Waalaikumsalam. Yang mau saya sampaikan tentang persegi panjang ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan ke persegi. Nah, ini kan persegi panjang. Sekarang kita ke persegi. Nah, ini persegi. Apa perbedaan persegi panjang sama persegi? Apa perbedaannya? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau persegi panjang, ya ini ya. Kalau persegi panjang, ya dia hanya mempunyai dua sisi yang sama panjang, ya. AB itu sama panjangnya dengan CD. AD itu sama panjangnya sama BC. Tapi kalau persegi ini semuanya sama panjang toh. Misalkan ini tak kasih nama persegi KLMN. Nih. Persegi KLMN. Ya, ini kalau gambar, nah betul, bedanya panjang sisinya. Kalau gambar itu pakai penggaris, ya, pakai penggaris nih. Ya penggaris, saya pakai penggaris kecil nggak apa-apa, yang penting bisa digunakan, ya, nggak harus panjang. Pakai penggaris, nggak boleh asal buat garis, ya, belajar nulis yang rapi, begitu. Nah ini persegi KLMN, ya, diingat-ingat tadi kalau memberikan nama di dalam
bangun datar itu menggunakan huruf kapital ya, huruf, kalau bahasanya itu apa ya, kalau orang-orang banyak huruf besar, tapi saya lebih suka ke huruf kapital ya, KLMN. Di sini manakah, sebutkan, coba sebutkan sisi dari persegi. Coba bisa dibuka speakernya atau nulis di chat juga boleh, yang Google Meet ya, yang live IG boleh komentar. Sebutkan sisi-sisi dari persegi panjang. Persegi. Coba, sisinya mana? Sisi mana sisi? K, L, L, M, N, N, K. Oke, sip, Fahrul. Betul ya? K, L, L, M, N, N, K. Ya, itu namanya sisi-sisi dari persegi. Nah, sekarang coba sebutkan titik-titik sudut dari persegi. Waalaikumsalam. Ya. Coba bisa ditulis di chat atau komentar, boleh ngomong, speaker aktif. Titik-titik sudutnya. Iya. KLMN, betul. Oke, Mbak Taliha, Mbak Tina. Sip, bagus. KLMN ya, KLMN. Nah, kira-kira di sini sudut KLMN itu berapa ya? Berapa derajat ya? Berapa derajat ini? Berapa derajat? Apakah 10 derajat? Apakah 45 derajat? 190 bukan? 90 derajat. Ya, betul. 90 derajat itu bisa juga disebut sudut siku-siku ya. Jadi ini sudut dari persegi sama persegi panjang itu sama. Tadi ini ya, ini kan persegi panjang. Persegi panjang itu sudutnya 90 derajat karena bentuknya gini kayak huruf L gitu loh ya. Nah, selanjutnya coba sebutkan diagonal sisi. Diagonal sisinya yang mana? Coba, ini belum saya gambar. Diagonal sisinya yang mana, anak-anak? Yang mana? Ya, betul ini. Syahara, oke. KM sama NL. Oke? Sip. Nah, saya gambar sebentar ya. KM sama NL. Ya. Apa? Apanya? Belum selesai. Oh, bisa di mana, Pak? Gue pakai Oke. Ini ya. Ini gambar diagonal sisinya. KM NL ya. Itu diagonal sisi. Nah, kalau masalah rumus nanti ya, belakangan ini yang penting tahu unsur-unsurnya dulu. Unsur dari unsur dari bangun-bangun DKI itu sendiri. Selanjutnya, sebentar. Kira-kira panjang diagonal sisinya itu sama enggak? Apakah panjang KL itu sama dengan panjang LN? Apakah panjang sama? Apakah panjang diagonal itu sama dengan panjang sisinya? Diagonal, berbeda ya, berbeda. Kalau panjang diagonal ini itu berbeda dengan panjang sisinya. Misalkan di sini panjang sisinya 5 cm.
ya. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Misalkan ini panjang KL ya. KL itu 5 cm, panjang LM itu 5 cm. Maka panjang dari KM ya, KM itu tidak 5 cm. Dia pasti lebih panjang ya, lebih panjang dari 5 cm. Ini nanti kalian pelajari di materi segitiga ada ya, itu nanti dicari bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras ya. Lebih jelasnya di kelas 8 nanti ada teorema Pythagoras, mencari sisi miring. Ini panjang diagonal ya, itu nanti menggunakan teorema Pythagoras. Oke, itu tentang persegi ya. Tadi sudah belajar persegi panjang. Sekarang belajar persegi. Selanjutnya kita belajar belah ketupat. Ya, belah ketupat. Tentunya kalian sudah tidak asing ya sama yang namanya ketupat. Ya, kalau Idul Fitri kan buat ya. Orang tua buat atau nenek, saudara, tetangga, itu kan pasti buat yang namanya ketupat sama apa namanya? Temannya ketupat apa? Apa Bu? Lepet ya, lepet. Nah, ini kita bahas yang ketupat ya. Tapi kalau di matematika namanya bukan ketupat tapi belah ketupat ya. Dia bukan sebuah persegi yang dimiringkan ya. Jadi kayak ini nanti kan kita punya persegi ya. Kita punya persegi terus dimiringkan gini. Jadi belah ketupat itu bukan. Ya, bukan gitu, enggak boleh. Nih, belah ketupat ya, belah ketupat. Kalau belah ketupat ya, belah ketupat di sini panjang. Tak kasih nama dulu belah ketupatnya. Misalkan namanya PQRS ya. PQRS. Nah, nih. PQRS. Oke, PQRS. Nah, di dalam belah ketupat itu ya, panjang sisinya itu pasti sama. Ya, semua sisinya sama panjang. Bisa saya kasih kodenya seperti ini. Gini. Ya, dikasih garis apa kayak sama dengan gitu loh. Nih. Ya, sama dengan. Itu namanya sisi ini itu sama. Misalkan 10 cm, ini 10 cm semua. Ya, 10 cm semua. Ini juga kayak tadi ya. Yang persegi panjang juga bisa dibuat kayak gini. Kasih tanda. Nah, kalau persegi panjang ini tandanya beda ya. Beda. Kalau yang atas ini garisnya satu. Jadi ini sama ya, ini sama. AB CD sama, AD BC sama. Jadi tandanya berbeda. Berbeda karena panjangnya kan berbeda, kan gitu ya. Nah, kalau yang persegi ya dibuat sama aja gini. Oke, kayak belah ketupat. Nah, di sini belah ketupat ya, belah ketupat. Diagonalnya yang mana ya? Diagonal ya. Diagonal sisinya yang mana? Ini pelatihan kantor. SKPR. Oke ya. Panjang diagonalnya diagonal sisi ya. Diagonal sisinya adalah SQ dan
PR ya, nulisnya pakai huruf kapital ya, pakai kapital, kapital semua. SQ dan PR ini saya gambar dulu. Pak Bambang itu ya, bangun grup bareng. Nah, ya, ini warnanya berbeda, kelihatan nggak ya kalau di kamera? Kalau yang apa ini? PR itu saya beri garis merah, ya, saya beri garis merah. Kalau yang SQ itu saya beri garis hijau. Kenapa kok berbeda warna? Karena panjangnya berbeda. Ya, nih. Oke. Nih. Oke. Nah. Misalkan untuk yang PR ini adalah diagonal 1. Diagonal 1. Ya, ini untuk yang diagonal belah ketupat itu panjangnya berbeda antara diagonal 1 sama diagonal 2. Ya. Kalau tadi yang persegi ini ya, persegi ya. Kalau persegi nih, kalau persegi panjang diagonal sisinya kan sama. Ya kan? Sama. Tetapi kalau di belah ketupat panjang diagonalnya itu berbeda antara satu dengan yang 2. Jelas Faras? Jadi perbedaan antara belah ketupat sama persegi itu di panjang diagonal sisinya ya. Meskipun sisi dari persegi sama belah ketupat itu sama, maksudnya tuh ini loh ya, sisi pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan sama. Persegi juga kayak gitu. Nah, tetapi di diagonal belah ketupat dia panjangnya berbeda ya. Mungkin panjang yang ini pendek, mungkin juga kebalikannya. Tapi kalau yang persegi ini ya, dia panjang diagonalnya sama. Misalkan sama-sama 11, sama-sama 7 ya, gitu. Oke? Ya, ini. Nah, kemudian ya selanjutnya untuk belah ketupat itu yang perlu diketahui bahwa sudutnya ya, sudut belah ketupat kan titik sudutnya kan sama tuh, pasti ada 4 ya, yaitu sudut apa ini? PQRS itu titik sudutnya. Tetapi untuk yang besar sudutnya siku-siku ya, siku-siku itu berada di tengah-tengah sini. Nih, di sini. Saya kasih nama dulu. PQRST, misalkan ini T. Nah, nih, ini titik tengah itu namanya T, ya. Patah-patah lagi. Oke, gak apa-apa. Emang itu kendalanya ya. Yang penting lumayan jelas lah. Nah, T di sini, ya, sudut T di sini adalah 90 derajat ya, siku-siku. Nah, tetapi kalau kalian ditanya berapakah sudut ini? Sudut apa iki? Sudut P sama sudut Q. Ya, ini di materi yang saya share itu kayaknya belum ada. Ya, belum ada. Bisa kalian tambahkan bahwa sudut yang berdekatan ya, atau sudut 180 derajat. Ya. Sudut P dengan sudut apa iki? Q ya.
P sama Q, P ditambah Q itu sama dengan 180 derajat. Bentar, saya tulis gini aja. Nih, ini bacanya sudut ya. Sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Nah, nih yang di live. Sudut P ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Ya, jadi ini yang berdekatan. P itu kan berdekatan dengan Q. Berdekatan juga dengan apa ini? S. P sama S itu juga 180 derajat. Ya. Yang pasti jumlah sudut dalam segi 4 ya adalah 360 derajat. Jadi kalau saya tuliskan di sini P dulu nih. Kelihatan enggak ya? Oh ini. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut S itu 360 derajat. Nih. Oke. Ya. Jadi jumlah semua sudutnya itu 360 derajat. Ya, tapi kalau sudut yang berdekatan ini sama itu 180 derajat. Ya, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ya, berpotongan tegak lurus di sini. Ya, ini sementara sampai belakat 4 dulu. Ya, karena sudah 40 menit. Jangan lama-lama lah, kasihan kalian nanti. Oke, kuotanya habis. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di lewat grup WA ya atau Japri boleh. Itu saya akhiri ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah bergabung. Besok Senin insya Allah akan Ibu adakan lagi pertemuan virtual ya seperti ini, bisa lewat IG, bisa lewat Google Meet. Ya bisa join mana terserah nyamannya gimana. Terima kasih bisa keluar ya, bisa keluar dari meeting begitu. Dan jangan dilupakan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, ditulis ya, dipelajari, ditulis materi yang sudah Ibu share di WA sama di GC. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.